Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adesung Malasari dari Fakultas Psikologi E-Learning Universitas Bosowa dengan nomor induk mahasiswa 4525091281. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kampanye komitmen pencegahan korupsi. Jadi, korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Masalah ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, melemahkan sistem pemerintahan, serta menghambat proses pembangunan nasional yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seringkali kita menganggap bahwa korupsi hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar, seperti pejabat, pemerintah, atau pengusaha tertentu. Namun, pada kenyataannya, korupsi dapat bermula dari tindakan-tindakan kecil yang sering kita anggap sepele dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tidak jujur, mencari jalan pintas, dan mengabaikan aturan dapat menjadi benih tumbuhnya perilaku koruptif di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita, khususnya generasi muda dan mahasiswa, untuk memahami bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sejak dini, dimulai dari kesadaran diri dan lingkungan terdekat kita. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Bentuk-bentuk korupsi sangat beragam, mulai dari suap, gratifikasi, manipulasi data, penyalahgunaan anggaran, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dampak dari korupsi sangat luas dan kompleks. Dalam bidang ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara, menghambat investasi, serta memperlambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan haknya secara optimal. Dalam bidang sosial, korupsi menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Masyarakat kecil seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara pihak yang memiliki kekuasaan justru diuntungkan. Hal ini pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam dunia pendidikan, korupsi merusak nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Jika praktik curang dibiarkan, maka akan terbentuk generasi yang terbiasa dengan kecurangan dan tidak menghargai proses. Di lingkungan kampus, praktik-praktik yang mencerminkan sikap koruptif sering kali tidak disadari karena dianggap sebagai hal yang biasa. Contohnya adalah mencontek saat ujian, menitipkan absen kepada teman, memanipulasi laporan kegiatan, atau menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan-kebiasaan tersebut sesungguhnya mencerminkan sikap tidak jujur dan kurang bertanggung jawab. Jika perilaku ini terus dibiarkan, maka akan membentuk karakter yang terbiasa dengan kecurangan. Dalam jangka panjang, sikap ini dapat terbawa hingga dunia kerja, bahkan ke dalam sistem pemerintahan. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan harus menyadari bahwa integritas tidak dibangun secara instan, tetapi melalui kebiasaan sehari-hari. Kampus seharusnya menjadi tempat untuk menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai bekal menghadapi kehidupan bermasyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk unggul secara akademik, tetapi juga harus memiliki integritas moral yang kuat sebagai landasan dalam setiap tindakan. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan cara menolak segala bentuk kecurangan, berani berkata jujur dalam setiap situasi, serta bersikap adil dan bertanggung jawab. Selain itu, mahasiswa juga dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar, baik di kampus maupun di masyarakat.
Peran mahasiswa juga dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif, seperti mengikuti organisasi kemahasiswaan yang menjunjung tinggi nilai integritas, mengadakan diskusi publik tentang etika dan anti korupsi, serta berpartisipasi dalam kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa, upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, adapun nilai-nilai utama pencegahan korupsi, yaitu pencegahan korupsi harus dimulai dari pembentukan karakter. Ada 4 nilai utama yang perlu ditanamkan sejak dini sebagai fondasi dalam pembangunan budaya anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran sebagai dasar dalam membangun kepercayaan. Kejujuran itu mengajarkan kita untuk berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran meskipun dalam situasi yang sulit. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Agar setiap tindakan yang kita lakukan dilandasi oleh kesadaran akan konsekuensi dan dampaknya bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, disiplin, yaitu sikap patuh terhadap aturan dan komitmen untuk menjalankan tugas dengan konsisten tanpa mencari jalan pintas yang melanggar nilai moral. Yang keempat, yaitu keberanian, yakni keberanian untuk menolak, menegur, dan melaporkan tindakan yang tidak benar. Keberanian ini penting agar budaya diam dan pembiaran terhadap kecurangan dapat diubah menjadi budaya peduli dan berani bersikap. Jika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, maka budaya anti korupsi akan tumbuh secara alami dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan kampus, dan dari tindakan sederhana setiap hari. Dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga ikut membangun masa depan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bermartabat. Jadi, katakan tidak pada korupsi, mulai sekarang dan mulai dari kita. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan saya mengenai kampanye komitmen pencegahan korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.